Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan pandemi ini cepat berlalu. Amin. Terima kasih kepada Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Dan juga selamat pagi buat teman-teman semua. Seperti biasa, pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi. Ya, materi pada kali ini masih tentang mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Dan jangan lupa simak juga penjelasan materi di video sebelumnya ya teman-teman. Oke, sebelum saya menjelaskan materi kali ini, izinkan saya memperkenalkan kampus dan fakultas saya tercinta. Ya, kampus Unisbank, Universitas di Kubang, Semarang. Nah, kampus Unisbank, Universitas di Kubang, Semarang ini berlokasi di ibu kota Jawa Tengah, yaitu di Semarang. Unisbank atau Universitas di Kubang, Semarang merupakan perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi, informasi, dan komunikasi yang memudahkan mahasiswanya untuk beraktivitas. Dan fakultas yang saya ambil saat ini yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini memiliki 3 program studi, yaitu yang pertama ada S1 Manajemen, yang kedua ada S1 Akuntansi, di mana program studi yang saya ambil saat ini, dan yang terakhir atau ketiga ada D3 Keuangan Perbankan. Nah, selain itu, Unisbank Universitas di Kubang, Semarang juga memiliki program studi pendidikan profesi akuntansi. Nah, itu sedikit gambaran dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang ada di Universitas di Kubang, Semarang. Dan yang perlu diketahui juga nih, program studi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Kubang, Semarang sudah terakreditasi A atau unggul, dan pendidikan profesi akuntansinya juga sudah beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Sinta Aryani, seorang mahasiswi Unisbank Universitas di Kubang, Semarang, jurusan akuntansi dengan NIM 20.05.52.0011. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan pada teman-teman semua, yaitu mengenai akuntansi akad murabahah, mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Simak terus ya. Terkait pembahasan pada kali ini yaitu mengenai akuntansi akad murabahah. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu ada akad murabahah yang meliputi definisi, landasan, rukun, syarat dan ketentuan, kegunaan, kelebihan, dan hal lainnya seperti pembayaran, uang muka, potongan, dan sebagainya. Yang kedua, ada jenis-jenis akad murabahah dan skema murabahah yang meliputi definisi dari jenis-jenis akad murabahah tersebut dan penjelasan dari skema murabahah. Yang ketiga, ada objek jual beli yang meliputi apa aja sih objek jual beli, dan kalau sudah membahas objek jual beli, tentunya kita harus mengetahui juga nih apa sih itu jual beli. Dan yang terakhir atau keempat, ada PSAK 102 yang mengatur tentang akuntansi murabahah yang meliputi yang pertama ada pengakuan dan pengukuran aset murabahah, yang kedua ada diskon pembelian aset murabahah, yang ketiga ada piutang murabahah,
Yang keempat ada keuntungan murabahah. Yang kelima ada potongan dan pelunasan piutang murabahah. Dan yang terakhir atau keenam ada denda dan uang muka murabahah. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu akuntansi akad murabahah. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di mana meliputi definisi, landasan, rukun, syarat dan ketentuan, kegunaan, kelebihan, dan hal lainnya seperti pembayaran, uang muka, potongan, dan sebagainya. Apa sih itu akad murabahah? Nah, pengertian akad murabahah ialah secara etimologis, murabahah berasal dari kata al-rib atau al-rob yang memiliki arti kelebihan atau penambahan. Kata al-rib tersebut juga dapat diartikan sebagai keuntungan, laba, atau faedah. Murabahah adalah suatu kegiatan jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli. Murabahah menjadi salah satu kegiatan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, sebab murabahah ini termasuk kegiatan jual beli yang halal dan bukan merupakan praktik riba. Keterbukaan dan kejujuran yang dilakukan menjadi syarat utama terjadinya murabahah yang sesungguhnya. Dalam akad murabahah, penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk tersebut. Jika harga sudah disepakati bersama, akad murabahah pun akan terjadi. Selanjutnya, murabahah ini juga memiliki landasan yang harus dipatuhi juga. Landasan hukum pada transaksi murabahah itu sudah diatur dalam Al-Quran. Ada dua jenis surat yang menjadi landasannya, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29. Nah, yang pertama yaitu pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, terdapat pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian, akad murabahah ini memiliki rukun-rukun supaya saat menjalankan akad murabahah itu sah. Nah, akad murabahah sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual beli. Tentu karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan. Transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi. Transaksi utang piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Rukun yang pertama yaitu ada penjual atau bai, yang dimaksud yaitu penjual dalam jual beli murabahah adalah pihak bank. Secara teknis, biasanya pihak bank bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri. Namun, terkadang bank juga menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang. Akad wakalah terjadi ketika nasabah membeli sendiri barang yang diinginkan atas nama bank. Yang kedua, yaitu pembeli atau mustari, di mana pembeli dalam akad murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank. Pembeli ini memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Yang ketiga, ada objek jual beli atau MABI, di mana objek jual beli ini yang dimaksud adalah objek jual beli yang sering digunakan dalam transaksi atau akad murabahah
adalah barang yang bersifat konsumtif seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan sebagainya. Yang keempat, ada harga atau saman, di mana harga yang dimaksud di sini yaitu harga dalam akad murabahah diistilahkan dengan pricing atau plafon pembiayaan. Yang kelima, ada ijab kabul, di mana ijab kabul yang dimaksud di sini yaitu ijab kabul disebut juga dengan akad. Biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang. Pihak bank syariah juga harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah. Kemudian, penentuan lama angsuran dapat dilakukan setelah kesepakatan akad murabahah. Selanjutnya, murabahah ini juga memiliki syarat dan ketentuannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri. Yang kedua, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang ketiga, ada bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya, apabila pembelian dilakukan secara hutang. Yang keempat, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan, misal ongkos angkut barang. Yang kelima, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. Yang keenam, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian yang khusus dengan nasabah. Yang ketujuh, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Dan yang terakhir atau kedelapan, adanya ijab kabul. Kemudian, akad murabahah ini juga memiliki kegunaan. Berikut beberapa di antara manfaat dan kegunaan dari menggunakan transaksi akad murabahah. Yang pertama, ada sebagai pemenuh modal usaha, kerja, investasi maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti angsuran, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, untuk pembiayaan kebutuhan produktif seperti mesin, produksi, alat-alat, perkantoran, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau ketiga, cara dan proses pembayaran serta jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kenapa akad murabahah sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual beli? Tentu karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan dari cara lainnya. Nah, berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad mudharabah atau musyarakah, yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah. Yang kedua, yaitu margin atau keuntungan murabahah, bersifat tetap atau certainty. Apabila sudah disepakati kedua belah pihak, maka tidak dapat dirubah. Yang ketiga, transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi. Selanjutnya, hal lainnya yang akan saya bahas di sini yaitu ada pembayaran, uang muka, dan diskon atau potongan. Yang pertama ada pembayaran. Pembayaran dalam akad murabahah bisa dibayar dengan cara mencicil.
Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 4/DSN-MUI-4/2000, yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa akad murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menginformasikan harga beli kepada pembeli, lalu pembeli membayar harga barang tersebut beserta keuntungan yang disepakati. Pembayaran dalam akad murabahah bisa dibayar dengan cara mencicil. Yang kedua, ada uang muka. Uang muka di sini, meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh atau jawaz. Terkait dengan pembiayaan murabahah di atas, timbul pertanyaan, apakah LKS dibolehkan untuk meminta uang muka kepada nasabah sebagai tanda keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan murabahah? Untuk menjawab pertanyaan di atas, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 13/DSN-MUI-9/2000 tentang uang muka dalam murabahah. Menurut fatwa DSN nomor 13 tersebut, para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh atau jawaz. Oleh karena itu, LKS dibolehkan untuk meminta uang muka dalam akad pembiayaan murabahah kepada nasabah apabila mereka sepakat. Jumlah uang muka juga ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, uang muka nantinya akan menjadi bagian dari harga yang akan dibayarkan nasabah kepada LKS apabila akad murabahah terlaksana. Namun, apabila pembiayaan akad murabahah tidak jadi dilaksanakan karena dibatalkan oleh nasabah, uang muka nasabah tersebut akan digunakan oleh LKS untuk mengganti kerugian yang dialami atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pengurusan pembiayaan akad murabahah. Apabila uang muka jumlahnya lebih besar dari kerugian, maka LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah. Namun, apabila uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, maka LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Yang ketiga, ada diskon atau potongan. Diskon atau potongan boleh dilakukan setelah akad. Pembagian diskon dilakukan berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 16/DSN-MUI-9/2000 tentang diskon dalam murabahah. Fatwa ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum sesuai dengan prinsip syariah tentang status diskon dalam transaksi murabahah tersebut. Menurut fatwa DSN nomor 16, harga jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Apabila dalam jual beli murabahah LKS mendapatkan diskon dari supplier, maka harga jual beli antara LKS dan nasabah adalah harga setelah diskon, karena diskon tersebut merupakan hak nasabah. Apabila diskon tersebut diberikan setelah akad, pembagian diskon dilakukan berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani. Berdasarkan fatwa di atas, dapat dipahami bahwa diskon yang diberikan oleh supplier kepada LKS sebelum terjadinya akad murabahah antara LKS dengan nasabah adalah merupakan hak dari nasabah. Diskon tersebut secara otomatis menjadi hak nasabah tanpa adanya suatu proses perjanjian yang dituangkan dalam akad.
Namun, jika diskon tersebut diberikan oleh supplier kepada LKS setelah terjadinya akad murabahah antara LKS dengan nasabah, maka diskon tersebut bisa diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam akad perjanjian murabahah yang ditandatangani. Diskon dalam murabahah yang diberikan supplier kepada LKS setelah terjadinya akad antara LKS dengan nasabah ini perlu disosialisasikan atau diberitahukan oleh LKS kepada nasabah, karena bisa jadi banyak nasabah yang tidak mengetahui hal ini. Harapannya, semoga hak nasabah terhadap diskon dalam murabahah dapat diimplementasikan secara maksimal dan terhindarnya perselisihan antara LKS dan nasabah dikarenakan ketidaktransparan LKS. Nah, selanjutnya saya akan membahas pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis akad murabahah dan skema akad murabahah. Nah, di sini meliputi pengertian dari jenis-jenis akad murabahah dan penjelasan dari skema murabahah itu sendiri. Murabahah dengan pesanan adalah murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya, atau bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Dalam jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjual kepada pemesan. Contohnya, ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesanannya oleh dealer mobil. Transaksi murabahah melalui pesanan ini adalah sah dalam fikih Islam, antara lain dikatakan oleh Imam Mahdi, Imam Muhammad Ibnul Hasan As-Syaibani, Imam Syafi'i, dan Imam Ja'far As-Shiddiq. Dalam murabahah melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran hamis gadiah, atau yakni uang tanda jadi ketika ijab qabul. Hal ini untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Kemudian penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesanannya, sedangkan untuk penyesuaiannya, hamis gadiah ini dapat digunakan untuk menutup kerugian dealer mobil. Bila jumlah hamis gadiahnya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh penjual dapat meminta maaf atas kekurangannya. Sebaliknya, bila kelebihan, si pembeli berhak atas kelebihan itu. Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat menyesuaikan pesanannya. Penjual dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Akad murabahah jenis ini termasuk bersifat tidak mengikat. Nah, di sini ada 3 pihak yang terlibat dalam transaksi skema murabahah ini. 1. Pemesan atau nasabah. 2. Penjual barang, contoh dealer. 3. Lembaga keuangan atau bank. Kemudian ada 2 akad transaksi yang dilakukan. 1. Akad jual beli antara nasabah dengan lembaga keuangan. 2. Akad jual beli antara lembaga keuangan dengan penjual barang atau dealer. Dari skema di atas, tahapan transaksi yang dilakukan bank syariah dalam murabahahnya adalah: nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang
dan pihak bank melakukan observasi terhadap nasabah. Jika permintaan nasabah diterima, bank melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah membayar DP, selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan bank. Bank membeli barang ke dealer secara tunai dan agar langsung diantar ke nasabah. Setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank. Bank mendapatkan keuntungan dari selisih harga antara dealer dengan nasabah. Oke, selanjutnya saya akan membahas pokok pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai objek jual beli. Dan kalau kita mengetahui objeknya, kita harus juga mengetahui apa sih itu jual beli. Nah, kemudian yang dapat menjadi objek dalam jual beli ini adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya boleh dijual belikan. Dan yang harus diingat nih teman-teman, barang yang harus dijual belikan ini harus halal, seperti tanah, rumah, mobil, motor, barang-barang, dan sebagainya. Jual beli adalah salah satu transaksi tukar-menukar barang yang mempunyai nilai yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan. Jual beli dihalalkan dalam ajaran Islam. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari arti tersebut menyebutkan bahwa Allah sudah menghalalkan jual beli serta Allah mengharamkan riba. Allah memberikan perintah kepada umatnya untuk senantiasa melakukan suatu kegiatan jual beli yang jauh dari unsur ribawi, karena riba dapat membuat kehidupan manusia menjadi terpuruk serta menjadikan manusia gila akan nikmat duniawi karena yang dipikirkan hanya keuntungan yang lebih. Maka dari itu Allah menurunkan wahyu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, dan juga Allah mengingatkan kepada manusia untuk selalu berada di jalannya dengan menerapkan segala aturan yang tercantum dalam Al-Quran untuk selalu menjadi pedoman hidup umat manusia. Selanjutnya, jual beli ini juga memiliki landasan. Nah, itu terbagi menjadi dua di dalam Al-Quran. Yang pertama terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan yang kedua terdapat pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya, jual beli juga memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi. Nah, jual beli yang dibenarkan dalam Islam adalah jual beli yang seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu bisa dikatakan jual beli yang tidak sah. Dalam jual beli terdapat jual beli sah dan jual beli fasid. Jual beli sah adalah jual beli yang semua ketentuan rukun dan syarat jual beli itu terpenuhi. Sedangkan jual beli fasid adalah jual beli yang gagal karena jual beli ini tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli sehingga menghalangi keabsahannya. Berikut rukun-rukun jual beli. Yang pertama
ada barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Yang kedua, pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi. Yang ketiga, harga dapat diukur dengan nilai uang atau alat pembayaran lain yang berlaku di suatu daerah. Yang keempat, ini ada serah terima atau ijab kabul. Sebelum melakukan jual beli, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi agar transaksi yang dilakukan bisa mendapatkan feedback saling menguntungkan. Sebaiknya hindari perkara yang masih sama jika belum terdapat fatwa penguat. Berikut ulasannya. Yang pertama, terkait dengan akidain. Dalam hal ini timbul larangan yang menyebutkan bahwa jual beli tidak diperbolehkan dilakukan oleh orang tidak berakal. Kegiatan tersebut dapat menimbulkan kerugian antara suatu atau kedua belah pihak. Oleh karenanya, syarat pertama adalah penjual dan pembeli adalah orang berakal. Yang kedua, terkait objek pada jual beli konvensional. Yang pertama, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat. Yang kedua, keberadaannya barang harus nampak. Yang ketiga, dimiliki sendiri oleh penjual. Yang keempat, dilarang menjual barang yang bukan dimiliki oleh penjual secara utuh, diserahkan langsung saat akad. Yang ketiga, terkait sigat. Jual beli sendiri harus dilaksanakan tanpa adanya paksaan sehingga kedua belah pihak rela menjalankannya. Hal ini berdasarkan kaidah muamalah, yaitu antaratin minkum, suka sama suka atau saling memiliki kerelaan, guna menghindari kekecewaan nantinya. Yang keempat, terkait dengan nilai tukar, yaitu harus suci atau bukan barang najis, ada manfaatnya, dapat dipindahkan atau serah terima, dimiliki sendiri atau yang mewakilinya, diketahui oleh penjual dan pembeli. Nah, karena sekarang lagi pandemi dan gak boleh keluar, dan sekarang banyak banget penjual online, jadi syarat jual beli online untuk teman-teman semua. Yang pertama, penjual harus melampirkan foto produk. Yang kedua, menyerahkan spesifikasi secara lengkap. Yang ketiga, menyediakan garansi jika ada kecacatan. Selanjutnya, pokok pembahasan yang terakhir yaitu PSAK 102 yang mengatur tentang akuntansi murabahah, yang meliputi yang pertama ada pengakuan dan pengukuran aset murabahah, yang kedua ada diskon pembelian aset murabahah, yang ketiga piutang murabahah, yang keempat keuntungan murabahah, yang kelima potongan dan pelunasan piutang murabahah, yang terakhir atau keenam ada denda dan uang muka murabahah. Pengakuan akad murabahah. Pengakuan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang atau al-tujar, yaitu secara proporsional boleh selama yang sesuai dengan urf atau kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang. Pengukuran aset setelah perolehan. Jika murabahah pesanan mengikat, maka 1. Dinilai sebesar biaya perolehan, dan yang kedua, jika terjadi penurunan nilai aset karena rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Pengukuran aset setelah perolehan jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka 1. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah, dan yang kedua, jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Diskon pembelian aset murabahah. 1. Sebelum akad pengurang biaya perolehan aset murabahah. 2.
setelah akad. A. Sesuai akad yang disepakati, yaitu hak pembeli atau nasabah, kewajiban kepada pembeli. Yang kedua, hak penjual atau bank, tambahan keuntungan murabahah. B. Tidak diperjanjikan sama dengan pendapatan dari operasi lain. Adapun diskon dari pemasok, yaitu A. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. B. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. C. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Rekening piutang murabahah didebit pada saat terjadi jual beli murabahah yang pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan sebesar harga jual beli atau harga pokok ditambah keuntungan. Rekening piutang murabahah dikredit pada saat pembayaran harga barang dan pengurangan uang muka yang dibayar oleh pembeli. Terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun. Keuntungan murabahah diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan murabahah untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Piutang akad murabahah. Piutang akad murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin yang disepakati baik secara langsung maupun tidak langsung. Potongan dan pelunasan akad murabahah. Potongan dan pelunasan akad murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut. 1. Jika diberikan pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang murabahah dan ketentuan murabahah. 2. Jika diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah. Yang terakhir ada denda akad murabahah. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dari dana kebajikan. Denda yang dimaksud di sini bertujuan untuk mendidik nasabah dalam melakukan kewajibannya. Uang muka akad murabahah. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli. Uang muka diakui sebagai pembayaran piutang jika barang batal dibeli oleh pembeli. Uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Elok ilmu karena pedoman, elok laku karena beramal, elok manusia karena beriman, elok ilmu karena beramal. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan pada saat presentasi. Tetap semangat untuk mengejar masa depan. Terima kasih yang telah menonton video ini, dan tunggu video saya selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya, Sinta Aryani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.